A. Elektrostatik. Satu teori elektrostatik di alam terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik bila benda tersebut memiliki kelebihan elektron atau bermuatan negatif, atau kekurangan elektron bermuatan positif. Dua muatan titik Q dan Q yang diam satu sama lain dan berada pada posisi RL dan R2 dari jar dan O jar, dan muatan Q dan muatan Q adalah R sama dengan R1 min R2 menurut hukum Coulomb. Kedua muatan titik tersebut melakukan gaya satu sama lain yang besar berbanding lurus dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan jar dan antara kedua muatan-muatan tersebut, sehingga muatan Q akan mengalami gaya Coulomb sebesar sebagai gambar di bawah. Persamaan 2.1 dapat diperluas untuk sistem muatan yang terdiri dari N sebuah titik muatan, yaitu Q1, Q2, hingga Q seterusnya, yang berada pada posisi R1, R2, dan R seterusnya seperti pada gambar. Gambar 1.1 sistem muatan yang terdiri dari N buah titik muatan, besarnya gaya Coulomb untuk yang diderita muatan ke I yang disebabkan oleh titik-titik muatan lainnya adalah sebagai gambar. Untuk sistem muatan yang homogen, di mana muatan terdistribusi secara merata pada beberapa bagian yang sama, gaya Coulomb dapat ditentukan dengan menggunakan konsep rapat muatan. Untuk muatan yang berada tersebar di sepanjang garis dilambangkan dengan H, muatan persatuan panjang, dan A sama dengan min N O A per. Untuk muatan yang terdistribusi di dalam suatu volume dilambangkan dengan P, atau rapat muatan volume dinyatakan dengan, dan muatan yang tersebar pada permukaan dapat dinyatakan dengan rapat muatan permukaan yang dilambangkan dengan O, dengan membagi ke dalam daerah yang sangat kecil sebagai muatan sumber dan dengan menyatakan Q1 sebagai O, R, dA, dan PR, dV variabel digunakan untuk menyatakan suatu titik pada muatan yang terdistribusi pada permukaan atau volume. Maka gaya Coulomb untuk muatan yang terdistribusi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Gambar di bawah. Adanya gaya F yang dialami oleh muatan Q pada persamaan 2.1 dapat dipandang bahwa dalam ruangan di mana Q berada terdapat di medan listrik yang didefinisikan oleh muatan Q. Besarnya kuat medan listrik E pada suatu titik R didefinisikan sebagai limit dan rasio besarnya gaya yang diderita muatan Q dengan besarnya muatan tersebut. Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa muatan Q harus dipilih sedemikian kecilnya sehingga kehadiran Q tidak mengganggu distribusi muatan Q. Hal ini akan menyebabkan medan listrik yang dibangkitkan oleh muatan Q tidak berubah, sehingga hat medan listrik pada titik R adalah sebagai gambar. Untuk kuat medan listrik pada titik yang dibangkitkan oleh N, sebuah titik muatan yang mempunyai distribusi muatan yang rapat volumenya PR dan rapat permukaannya OR dapat ditulis sebagai gambar. Dari teorema divergensi diketahui bahwa jika curl dari suatu vektor dengan 0, maka vektor tersebut merupakan gradien dari fungsi skalar. Vektor medan listrik ER memenuhi kriteria ini, yaitu V kali ER sama dengan O, fungsi skalar. Untuk kuat medan disebut potensial elektrostatik atau V. Secara umum dinyatakan dengan gambar di bawah. Potensial dielektrostatis untuk muatan Q dapat dinyatakan sebagai berikut. Sedangkan untuk potensial listrik yang dibangkitkan oleh N buah titik muatan dan untuk distribusi muatan kontinu didapat dari rumus berikut. Dan persamaan 2,7 F sama dengan QE, maka dapat dikatakan bahwa hat medan atau E adalah gaya Coulomb atau F.
untuk Q sama dengan 1 muatan, sehingga potensial elektrostatik VR tidak lain adalah energi potensial untuk satu satuan muatan, sehingga potensial elektrostatik dapat dinyatakan dalam bentuk potensial skalar yang diberikan oleh bentuk densitas muatan sebagai berikut. 11.2 Konduktor. Ditinjau dari sifat daya hantar listriknya, material dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu konduktor listrik dan isolator. Konduktor atau penghantar adalah material seperti logam yang mempunyai partikel bermuatan elektron yang dapat bergerak bebas dalam logam. Bila konduktor diletakkan dalam medan listrik, meskipun kecil sekali, maka elektron akan melepaskan diri dari ikatan atom atau molekul penyusun material dan kemudian bergerak bebas dalam material. Akibatnya, dalam konduktor dapat mengalir arus listrik. Salah satu bentuk dari sistem konduktor adalah kapasitor yang terdiri dari dua plat sejajar untuk mendapatkan harga kapasitansi yang besar dengan ukuran kapasitor yang kecil. Salah satu cara dengan menetapkan dielektrik di antara kedua plat tersebut, sedangkan untuk bahan isolator semua elektron terkait pada masing-masing atom. Sedangkan untuk bahan isolator semua elektron terikat pada masing-masing atom. Bila dalam bahan isolator ada medan listrik, elektron tetap tidak bergerak. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir. Bahan isolator disebut juga elektrik. 11.3 Dielektrik. Material dielektrik adalah material yang tidak mempunyai muatan bebas atau elektron bebas. Namun material dielektrik tersusun dari molekul-molekul yang tiap molekulnya terdiri dari partikel bermuatan positif dan partikel bermuatan negatif. Bila material dielektrik tersebut diletakkan dalam medan listrik, muatan-muatan negatifnya tidak terlepas dan kaitannya, melainkan hanya mengalami pergeseran dari kedudukan setimbangnya. Demikian juga muatan positifnya. 11.3.1 Polarisasi listrik. Jika sepotong material dielektrik diletakkan dalam medan listrik, maka muatan positifnya akan bergeser ke arah medan listrik, sedangkan muatan negatifnya bergeser berlawanan arah dengan medan listrik. Dielektrik yang mengalami pergeseran muatan tersebut dikatakan terpolarisasi. Dielektrik yang terpolarisasi dipandang mempunyai muatan yang disebut muatan terkait atau bond current, atau disebut juga dengan muatan induksi, yang menimbulkan medan listrik polarisasi di dalam dan di luar elektrik. Sepotong material dielektrik yang berpotensi masing-masing elemen volumenya dinyatakan sebagai dipole AP. Dengan mengambil suatu elemen volume atau AV dalam elektrik yang terpolarisasi, maka AV mengalami momen dipol listrik sebesar pada rumus berikut, di mana R sama dengan jar dan pergeseran muatan positif dan negatif momen dipol AP menimbulkan medan listrik pada titik-titik yang jauh dari AV. Karena AV tergantung pada ukuran volume, maka lebih mudah menggunakan besaran lain, yaitu momen dipol persatuan volume yang disebut polarisasi dengan simbol P, atau P sama dengan AP LAV dimensi P adalah Col per M2. Telah diketahui bahwa sebuah dipol tunggal rumusan potensinya adalah di rumus berikut, di mana R suatu vektor berarti dipol untuk titik di mana potensinya dihitung. Jika momen dipol P sama dengan P di V untuk setiap elemen volume AV, maka potensi total adalah seperti rumus berikut. Suku pertarna
dari persamaan di atas mengandung potensi dari muatan permukaan OB sama dengan P kali N, di mana N adalah elektron normal, sedangkan suku kedua adalah potensial dari muatan volume PB sama dengan min V kali P. Maka persamaan 2.18 dapat disederhanakan menjadi rumus berikut. Dan dikatakan bersifat polar dalam bahan bermolekul polar, arah momen dipol adalah acak. Bila bahan ini diletakkan dalam medan listrik, setiap molekul akan mendapat momen gaya karena medan Coulomb, sehingga dipol molekul akan terarah. Akibatnya, bila suatu bahan dielektrik diletakkan dalam medan listrik, sebagai gambar 2.4, timbulnya dipol induksi dalam bahan elektrik menyebabkan muatan induksi atau terikat pada permukaan dielektrik. 11.3.2 Pergeseran listrik. Jika plat sejajar berisi dielektrik dan diberi muatan listrik, maka akan terjadi pergeseran listrik pada bahan dielektrik tersebut. Untuk mencari vektor pergeseran listrik dapat digunakan hukum Gauss. Permukaan Gauss S dapat dibuat berbentuk silinder. Medan di luar plat adalah 0 sebagai gambar di bawah ini. Hal ini berarti bahwa potensial dari objek yang terpolarisasi dihasilkan oleh rapat muatan volume PB sama dengan min V titik P dan rapat muatan permukaan OB sama dengan P titik N. Sedangkan medan dari objek yang terpolarisasi adalah sama untuk medan yang dihasilkan oleh muatan terikat OB dan PB. Timbulnya muatan terikat ini dapat diterangkan sebagai berikut. Misalkan ada sekumpulan molekul yang bermuatan positif dan negatif yang tiap molekulnya terpusat dan berada di tempat yang sama. Molekul seperti ini bersifat apolar. Bila diletakkan dalam medan listrik, gaya Coulomb akan merenggangkan pusat muatan positif dan negatifnya seperti pada gambar berikut. Gambar 2.3a, molekul tak berpolar, pusat muatan positif dan negatif ada di tempat yang sama. B. Dalam medan listrik, molekul mendapat momen dipol listrik. Akibatnya, molekul mendapat momen dipol, yaitu momen dipol terinduksi dalam molekul tertentu. Pusat distribusi muatan positif dan negatif pada tiap molekul terpisah. Molekul seperti ini mempunyai momen dipol listrik permanen. Gambar 2.5. Permukaan Gauss S dalam sebuah medium dielektrik, akibatnya terdapatnya polarisasi R, maka dihasilkan susunan muatan terikat yaitu PB sama dengan min V kali P di dalam elektrik dan OB sama dengan P titik N pada permukaan dielektrik pada saat yang bersamaan bila ditempatkan medan untuk bermuatan terikat dan medan dari tempat lain. Medan dari tempat lain ini disebut juga medan bebas. Pada gambar 2.5 dinyatakan dengan Q1 sampai Q terhingga dan Q3. Muatan bebas ini memungkinkan terdiri dari elektron pada konduktor atau yang berasal dari sumber tegang dan tidak dihasilkan oleh muatan potensial. Maka di dalam elektrik rapat muatan totalnya sebagai berikut. Dan dari hukum Gauss didapat bendera V sama dengan P sama dengan P bendera plus PB sama dengan min VP plus PF, di mana adalah kuat medan total. Jika kedua bentuk divergensi tersebut digabung, maka sebagai gambar di bawah. Dengan menggunakan notasi D untuk E tambah P, hukum Gauss dalam bentuk diferensial dapat ditulis menjadi P kali D sama dengan P, atau dalam bentuk integral menjadi GD min DA sama dengan QR, di mana QR menunjukkan muatan total. QR plus QZ plus Q3 dalam volume tertutup
atau muatan yang terdapat dalam permukaan gaseous, sedangkan notasi D dikenal sebagai vektor pergeseran listrik. B. Energi elektrostatik dari sistem muatan dan dielektrik. 1. Pengertian energi elektrostatik. Energi sistem muatan listrik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Tetapi untuk muatan statik, energi seluruhnya merupakan energi potensial, dan energi ini disebut energi elektrostatik. Energi ini timbul karena muatan listrik saling berinteraksi dan merupakan usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan muatan sehingga berbentuk sistem muatan tertentu. Energi elektrostatik atau U dari suatu muatan tidak berkaitan erat dengan potensial elektrostatik atau V pada titik di mana muatan tersebut berada, seperti terlihat pada gambar berikut. Muatan titik Q berada pada titik A. Usaha yang dikerjakan untuk membawa muatan Q dari titik B ke titik A adalah seperti berikut. Maka U dengan pertambahan energi elektrostatik muatan titik. 2. Energi elektrostatik pada sistem muatan. Energi elektrostatik dari kelompok muatan titik adalah energi potensial sistem relatif terhadap energi potensial di mana titik muatan tersebut berada, yaitu pada jarak tak hingga suatu sama lain. Untuk menentukan besar energi elektrostatik dapat dianggap titik muatan tersebut berada pada jarak tertentu, seperti pada gambar. Untuk meletakkan QL pada RL tidak diperlukan usaha, jadi W sama 0. Untuk membawa Q2 ke R2 diperlukan usaha seperti berikut. C. Elektrodinamika. 1. Pengertian elektrodinamika atau elektromagnetisme klasik atau elektrodinamika klasik adalah cabang fisik teoritis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik. Teori ini memberikan deskripsi yang sangat baik tentang fenomena elektromagnetik setiap kali skala panjang yang relevan dan kekuatan medan cukup besar sehingga efek mekanik kuantum dapat diabaikan. Untuk jarak kecil dan muatan kekuatan medan rendah, interaksi seperti itu lebih baik dideskripsikan dengan elektrodinamika kuantum. Aspek fisik dasar elektrodinamika klasik disajikan dalam banyak teks, seperti yang dilakukan oleh Winem, Layton, dan Sand, Gravitt, Panofsky, dan Phillips, dan Jackson. Persamaan ini mengungkapkan bahwa medan elektromagnet merambat dan dalam ruang dalam bentuk gelombang dengan kecepatan tetap. Maxwell adalah orang yang pertama yang mengungkapkan bahwa gelombang EM pada jangkauan frekuensi tertentu adalah gelombang cahaya. Sejak itu orang kemudian memahami bahwa gelombang EM meliputi frekuensi sangat rendah, seperti sinar tampak atau frekuensi berkisaran 4000 A sampai 7000 A, hingga radiasi frekuensi tinggi seperti sinar X dan sinar. Dalam kajian optik dipahami bahwa cahaya memiliki berbagai sifat yang menunjukkan bahwa konsep cahaya sebagai gelombang tidak esensial. Akan tetapi guna menjelaskan secara lebih tepat mengenai gejala interferensi, khususnya difraksi, konsep cahaya sebagai gelombang adalah mutlak. Gelombang dapat dinyatakan secara matematis sebagai